Aku Katerina Vimaita. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan materi mengenai struktur sistem pengendalian internal. Daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita ke materinya. Nah, yang pertama ada definisi. Jadi, apa sih sistem pengendalian internal atau yang biasa kita kenal SPI ini? SPI ini adalah serangkaian proses dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, SPI ini bertujuan untuk melindungi aset, mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan serta memastikan keadilan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Gitu ya. Jadi definisinya tuh dia mencegah ataupun mendeteksi kecurangan, terus juga memastikan bahwa laporan keuangan tuh sesuai dengan peraturan yang berlaku dan andal gitu dan berkualitas gitu, dapat dipercaya gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari SPI. Yang pertama ini ada keandalan laporan keuangan. Jadi yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun akurat dan dapat dipercaya. Nah, yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Itu memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya. Nah, yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi. Yang keempat, perlindungan aset, yaitu melindungi aset organisasi dari kehilangan atau penyalahgunaan. Nah, itu ya tujuan dari sistem pengendalian internal ini sangat penting ya, karena itu tadi ada 4 tujuan yang itu sangat berpengaruh pada output laporan keuangan yang kita buat nanti. Gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Terus ada 5 komponen SPI menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Truthway Commission. Nah, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Itu budaya organisasi yang mencakup nilai-nilai, etika, dan struktur organisasi. Yang kedua, penilaian resiko, yaitu proses identifikasi dan analisis resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi resiko dan mencapai tujuan. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu sistem yang memastikan informasi yang relevan dan tepat waktu tersedia bagi pihak yang memerlukan. Yang terakhir itu pemantauan, yaitu proses untuk menilai kualitas sistem pengendali internal dari waktu ke waktu, gitu ya. Nah, selanjutnya ada proses implementasi SPI, yaitu ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama, identifikasi tujuan. Nah, itu menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi, sebelum kita mengimplementasikan SPI, kita tuh harus tahu apa sih yang tujuan yang ingin dicapai organisasi ini, gitu. Selanjutnya ada analisis resiko, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita juga harus menganalisis resiko dulu gitu. Jadi resiko apa aja yang bakal terjadi. Jadi kita bisa buat tameng lah, buat persiapan gitu. Yang ketiga, desain di kegiatan pengendalian, yaitu merancang kebijakan dan prosedur untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi. Nah, yang keempat ada pelaksanaan pengimplementasian, yaitu kegiatan pengendalian yang telah dirancang. Nah, selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas SPI gitu ya. Jadi nggak boleh dibiarin gitu aja, tapi kita harus terus dipantau dan dievaluasi supaya SPI ini bisa berjalan dengan baik. Walaupun itu sistem ya, tapi kita harus pemantauan terus. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis SPI. Yang pertama itu pengendalian preventif, yaitu mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Jadi ini dilakukan di awal ya, di awal, di sebelum kita mulai gitu. Jadi kita eh, pengendalian preventif itu tuh cara supaya kita bisa mencegah ataupun kesalahan, mencegah kesalahan ataupun kecurangan gitu. Nah, yang selanjutnya ada pengendalian detektif, yaitu mendeteksi kesalahan atau kecurangan setelah terjadi. Kalau tadi preventif itu sebelum terjadi, kalau detektif ini setelah terjadi. Jadi walau ya yang namanya suatu sistem ya nggak luput dari kesalahan. Jadi kalau memang udah ada kesalahan atau kecurangan, nah itu kita bisa lakukan pengendalian detektif gitu. Jadi dilakukan setelah terjadinya kesalahan ataupun kecurangan itu. Nah, yang ketiga, pengendalian korektif yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan atau kecurangan yang telah terdeteksi. Jadi, kalau udah ada kesalahan atau kecurangan nih terdeteksi, ya udah nggak apa-apa karena ya memang udah terjadi gitu. Nah, namun kita harus melakukan perbaikan gitu ya, yang dinamakan pengendalian korektif atau koreksi gitu ya.
Oke, selanjutnya prinsip-prinsip. Nah, itu yang pertama, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Jadi, prinsip-prinsip SPI ini tuh bagus ya. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan operasional. Yang keempat, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi organisasi. Jadi ini sangat penting ya, karena nggak cuma mematuhi hukum, tapi nanti laporan keuangan kita juga lebih handal gitu ya. Terus juga meningkatkan reputasi organisasi gitu. Jadi emang manfaatnya tuh banyak banget. Prinsip-prinsipnya juga bagus ya. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi, sistem pengendalian internet merupakan elemen penting dalam mencapai organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan adanya SPI yang baik, organisasi dapat melindungi asetnya, meningkatkan keadilan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu merancang dan menerapkan sistem pengendalian internet yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Seperti itu ya. Semoga materi tadi tentang sistem pengendalian